Hari ini dunia dihambat oleh satu bencana yang menakutkan, yaitu coronavirus 19. Kelihatan pemimpin-pemimpin di seluruh dunia hari ini begitu sibuk menangani gejala ini. Dan kita juga di Malaysia, khususnya di negeri Sabah ini, begitu rasa tertekan dan rasa takut karena bencana ini yang disebut coronavirus 19, tidak ada vaksin yang boleh membunuh virus ini. Dikatakan kalau mana-mana individu yang dihinggapi oleh virus ini, kemungkinan untuk hidup ialah 50-50. Kalau tubuh badan dia kuat, dia punya pertahanan antibody, selamatlah dia. Dan virus ini selepas 14 hari dia akan mati sendiri. Tapi kalau antibody orang itu atau seseorang itu tidak kuat, dan sebelum 14 hari orang ini akan mati. Dan begitulah cerita dia, orang ini akan dikuburkan, tidak boleh disentuh oleh keluarganya. Ketika hambatan ini begitu hebat, saya teringat pula satu masa dahulu waktu saya masih kecil-kecil dahulu, umur sekitar 5 tahun, 6 tahun begitu. Datuk saya yang bernama Lumidang bin Dudungan, ketika kami sedang bersama-sama di ladang, sebab dulu datuk saya suka berladang, dan waktu itu saya cucunya yang tua suka ikut dengan datuk kami sebab dia terlalu baik untuk kami. Jadi di mana-mana datuk kami pergi saya ikut. Dan ketika di ladang, di pondok di ladang, berehat pada waktu petang, dia pun bercerita. Satu cerita legenda suku kaum Tabilung yang tidak saya lupa sehingga hari ini. Cuma selama ini saya tidak pernah ceritakan kepada sesiapa, karena saya anggap ini adalah satu cerita yang berbentuk mitos, tidak ada pembuktian, tidak ada pernah berlaku, tidak ada yang boleh dirujuk, karena selepas daripada dia bercerita itu tidak pernah pun seperti yang dalam cerita dia case seperti itu berlaku. Tapi pada hari ini di depan mata saya seolah-olah cerita mitos ini atau legenda ini menjadi kenyataan. Sebab kenapa? Sewaktu datuk saya bercerita, dia mengatakan masyarakat suku kaum Tabilung ini pada masa dahulu, mereka suka buat rumah panjang sampai berpuluh, 20, malah ada yang sampai 100 pintu. Dan memang ramai. Kalau hidup dalam rumah panjang ini memang sangat ramai. Tiap-tiap petang berkumpul, malam berkumpul minum, menari, pukul gong. Terlebih kalau waktu kawin memang ramai. Terutama anak-anak, dia cakap memang sangat gembira kalau ada pesta-pesta di rumah panjang tersebut. Dan saya pun bertanya kepada datuk saya, "Tuh, kenapa pula sekarang masyarakat Tabilung tidak lagi mau buat rumah panjang? Tidak sudah yang mau tinggal dalam rumah panjang?" Datuk saya kata ceritanya sangat panjang dan sangat menakutkan. Saya pun tidak sabar mendengar dia punya penjelasan. Dia pun mulai bercerita, dia cakap ini cerita sepatutnya saya tidak boleh ceritakan kepada sesiapa. Tetapi oleh sebab kamu ini anak cucu saya yang sulung, yang paling tua, maka bocurlah rahasia ini
dan saya kasih sampai kepada kamu. Kepada mak kamu pun saya tidak pernah cerita ini cerita, kata datuk saya. Dan saya pun tidak sabar-sabar mendengar cerita dia. Dia pun bercerita. Dia kata satu hari rumah panjang yang dihuni oleh masyarakat Sukam Tabilung ini dilanda oleh satu musibah. Nah, sebelum itu dia kata kalau ada orang yang lalu di depan ini rumah panjang, sebab semua orang keluar dari rumah dan menjenguk dan menengok orang yang lalu itu, sehingga orang ini apabila sampai di ujung dia pucat lesi, malu-malu itu maksud dia. Sebab sepanjang perjalanan semua mata orang memandang, jadi muka dia pucat-pucat lah. Ketika itu mereka panggil, itu tempat kampung itu posion, kampung posion, posi. Maksud dia dalam bahasa Melayu posi itu pucat. Muka orang yang lalu di rumah panjang itu akan pucat sebab malu-malu. Jadi dia orang kasih nama itu tempat kampung posion. Jadi datuk saya cakap bercerita pada satu masa ada satu orang sakit. Jadi dia tidak tahu, tidak lama, hanya beberapa hari dia menggelupur, muntah-muntah, demam, panas badan, dan dia mati. Dan mereka pun kubur. Dan tidak lama kemudian ada lagi yang menggelupur. Dan begitulah berlaku setiap hari ada 2-3 orang yang meninggal. Sehingga hampir habis orang yang tinggal di rumah panjang itu. Jadi ketua rumah panjang ini pun bermesyuarat dengan orang-orangnya bahwa rumah panjang ini harus mereka tinggalkan. Dan mereka pun masing-masing macam ketakutan. Masing-masing membawa diri dengan anak-anak, dengan keluarga yang masih hidup. Ada yang masih menangis-nangis bersedih. Barang-barang semua mereka tinggalkan. Tiada satu pun yang mereka bawa. Hanya mereka bawa baju yang melekat di badan orang saja. Kebetulan waktu itu pun bukan juga dia orang ada harta yang mahal-mahal kan. Kereta pun tiada, jalan raya pun tiada. Jadi mereka berpisah-pisah. Ada yang pergi ke barat, ada yang pergi ke timur, selatan, utara, ada yang pergi tepi laut, ada yang pergi di bukit-bukit, tepi sungai dan sebagainya. Mereka berpecah dan tidak mau lagi bertanya kabar. Jadi macam juga ada kaitan ini cerita, macam ada juga persamaan dengan apa yang sedang berlaku sekarang ini. Di mana orang tiba-tiba menggelupur, mati, dan kita tidak tahu penyakit dia. Tapi sekarang hospital boleh sahkanlah dia adalah coronavirus 19 yang telah dibawa oleh pelancong dari Wuhan. Tetapi yang ini cerita datuk saya tidak ada orang yang datang dari jauh. Di situ bermula itu penyakit. Jadi sejak dari itu saya tidak pernah ceritakan sesiapa ini kepada anak-anak saya pun saya tidak pernah ceritakan. Sebab saya anggap ini satu mitos yang tidak ada pembuktian dia. Tetapi hari ini terbuktilah bahwa penyakit seumpama ini memang ada, sudah sedia ada. Sudah beratus tahun yang lalu sudah ada di dunia ini. Jadi sehingga hari ini suku kaum Tabilung atau masyarakat suku kaum Tabilung kita nampak di negeri Sabah ini di mana-mana mereka tidak lagi mau buat rumah panjang. Mungkin mereka sudah serik atau takut dengan kejadian ini, ataupun mungkin mereka sudah balik ke tanah masing-masing. Jadi saya ingat ini cerita mungkin sampai di sini saja ini cerita. Tapi saya pun tidak pasti adakah penyakit yang ketika itu ada kaitan dengan coronavirus ataupun ada virus-virus yang lain. Saya pun tidak tahu. Jadi apapun kita harap hari ini kita sama-sama lah melindungi keluarga kita supaya coronavirus ini cepat berlalu. Dengarlah seruan Perdana Menteri. Oke? Stay at home.